Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membahas ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang populer, ayat-ayat yang sering dibawakan oleh para ulama kita di kajian-kajian mereka dan juga di kitab-kitab mereka. Baik, ayat yang kita pilih pada kesempatan kali ini adalah ayat yang ke-36 dari surat Al-Isra. Ayat ini penting sekali, al-hibah wallahil azim. Ayat ini sangat agung sekali, al-hibah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Lalu Allah ingatkan, inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayolah hebah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini adalah hebah melarang keras, ya. Melarang keras kita, ya, untuk mengikuti, untuk berbicara dan bertindak tanpa ilmu. Karena wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ini kata para ulama, ya, maksudnya janganlah kamu berbicara, janganlah kamu menuduh, janganlah kamu menetapkan atau menilai sesuatu tanpa ilmu, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Berfatwa, ya, atau terkait dengan apa, berita, ya, belum diseleksi kebenarannya, tuduhan-tuduhan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Artinya tadi, kamu jangan bicara, jangan menuduh, jangan menetapkan sesuatu atau menilai sesuatu tanpa ilmu. Kalau masalah agama, ya contohnya berfatwa tanpa ilmu, menghukumi, ya, tanpa ilmu. Kalau masalah dunia, ya, mengikuti berita padahal kita belum tahu kebenarannya, menuduh, naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, pandangan kita, hati kita, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sekali lagi ayolah hibah, ya, ana tekankan ayat ini melarang keras, ya, melarang keras mengikuti, ya, berbicara, bertindak tanpa ilmu. Kenapa? Karena hal ini semua, ya, hibah, adalah akar dari kesesatan, akar dari kebid'ahan, ya, dari fitnah dan dosa, ya, dosa lisan yang membinasakan, dosa lisan yang membinasakan. Sehingga dari sini kita mendapatkan pelajaran, ya, kita wajib, ya, kita wajib berilmu. Kita harus, ya, di atas ilmu. Jadi jangan sampai kita berbicara, jangan sampai kita bertindak kecuali dengan pengetahuan yang benar, ya, dengan pengetahuan apa yang benar. Karena ayolah hebah, perlu diingat ucap, ya, berbicara tanpa ilmu, bertindak tanpa ilmu, itu ciri-ciri orang sesat, ya, ciri-ciri orang bahlul, orang jahil. Wallahil azim al-hibah.
Kasihan, banyak orang-orang awam, banyak orang-orang nggak tahu apa-apa menjadi sesat. Kenapa? Karena banyak para dai, banyak orang-orang yang ceramah tanpa ilmu. Di media-media sosial kita lihat, subhanallah, orang-orang berbicara, orang-orang menyebarkan sesuatu tanpa ilmu yang jelas, tanpa kebenaran yang belum dipastikan. Ini ilmu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Karena kata Allah, wala taqfu ma la yasalaka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Jangan kamu bicara. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran al-hibah. Jadi larangan keras ya, menyebarkan berita tanpa tabayyun terlebih dahulu. Ya, karena kalau sana kita langsung sebarkan berita tentang seseorang contohnya tanpa cari tahu kebenarannya, kejelasannya, pasti betul atau tidak, ya kita ikut-ikut saja gitu ya, maka naudzubillah, kita berarti telah masuk ke dalam larangan, dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Itu akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita sebarkan tentang berita tertentu, padahal itu menyangkut kehormatan orang, bisa merugikan orang, bisa memecah belah orang, menimbulkan kebencian. Kalau kita sebar itu al-hibah tanpa kita cek dulu, naudzubillah, itu akan menjadi dosa besar, dan itu akan ditanggung ya, karena kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua akan mintai pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban. Sehingga dari ayat ini juga ayolah hibah kita mendapatkan pelajaran ya, kita harus berilmu. Kita harus berilmu. Kita harus terus belajar karena ilmu syarat sah ya ayolah hibah. Ya kata para ulama bahwa ilmu itu adalah syarat sah dalam ucapan. Syarat sah dalam ucapan dan amalan. Jadi kita enggak boleh berbicara, enggak boleh berdakwah, enggak boleh berfatwa atau menuduh tanpa ilmu. Ini dan anak ingatkan sekali lagi ya, ucapan tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu itu bisa menyerumuskan ke neraka, bisa menyerumuskan ke neraka. Wallahil adzim, ngeri beneran. Anak kadang melihat ya orang-orang berbicara, orang-orang yang mereka ditokohkan, orang-orang yang mereka diangkat-angkat sebagai ahli agama, padahal orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ya Allah, ucapan mereka itu ya Allah miris sekali alaihi, jauh dari kebenaran, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sesat karenanya, betapa banyak orang yang justru malah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala karena ucapan dia. Ya Allah dosanya itu ya Allah. Jadi kita pastikan kita harus berilmu, apa yang kita ucapkan itu harus benar-benar bersumber dari ilmu. Kalau terkait dengan hukum ya, terkait dengan hukum, terkait dengan agama, terkait dengan akidah ya, terutama. Baik, hati-hati. Jadi ini ilmu ya, syarat sah. Kalau kita lihat para ulama salaf dahulu, subhanallah, mereka yang sangat berhati-hati ya hibah dalam berkata, dalam berfatwa, berucap, dan mereka sangat mudah mengucapkan saya nggak tahu, wallahu a'lam, ana la a'lam, hanya Allah yang tahu, saya nggak tahu. Sangat mudah bagi mereka mengucapkan itu dalam hal-hal yang mereka belum tahu secara pasti atau masih ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka paham betul firman Allah ini. Karena mereka paham betul dampak buruk dari berbicara tanpa ilmu. Perlu kita ingat ya hibah, orang berbicara tanpa ilmu itu, berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh orang
Jadi dia menyesatkan orang, iya, bisa membunuh orang juga, bisa mematikan orang. Kita tahu kisah sahabat yang sahabat-sahabat yang sedang bersafar. Kemudian di antara mereka ada yang terkena batu kepalanya, ya terluka. Kita tahu dulu mereka jalan-jalan di lereng-lereng gunung gitu ya, di kaki-kaki gunung. Ketika ada batu yang gelinding, yang kena kepala. Jadi ada sahabat yang terluka kepalanya. Kemudian mereka pun beristirahat. Ya. Qadarullah yang terluka ini mimpi basah, mimpi junub. Ketika bangun dia bertanya kepada yang lainnya, apakah kalian berpandangan bahwa saya dapat rukhsah? Ya, saya nggak usah mandi gitu, saya cukup tayamum aja. Karena mereka berbicara tanpa ilmu, ya akhirnya kamu enggak dapat rukhsah, kamu harus tetap mandi. Faqtasala famat, dia mandi lalu mati. Nabi SAW ketika tahu berita itu marah luar biasa, ya lahibah, sangat marah. Qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul iyas su'al. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah melaknat mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Kenapa mereka nggak nanya dulu? Langsung berfatwa-fatwa gitu aja sembarangan. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya penyakit kebodohan, obat dari penyakit kebodohan adalah bertanya. Mati lah gara-gara fatwa menyeleneh. Naudzubillah. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ingat tanggung jawab di akhirat itu berat ya lebar, berat. Satu aja ucapan kita membuat orang salah beramal karena kelalaian kita, itu akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu kalau satu orang. Gimana kalau seandainya ribuan orang, bahkan jutaan orang? Terlebih di zaman sekarang, ya Allah, beneran anak ngelihat orang-orang yang profesi mereka YouTuber gitu ya, konten kreator, ya Allah, mereka menyebarkan berita, mereka mengucapkan ucapan yang, ya Allah, ya ucapan-ucapan yang gak benar tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, padahal itu berkaitan dengan keyakinan, terkait dengan ibadah. Akhirnya apa? Tersebar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari hal-hal yang semacam itu. Ya, jadi alahibah, hati-hati ya, kita jangan sampai mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmu. Kita harus tahu dulu sebelum kita mengikuti sesuatu, entah itu berita, omongan orang ya, atau apapun perbuatan orang mau kita contoh, itu dicek dulu apakah betul perbuatan itu. Kemudian juga jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu. Ya, karena kalau kita berbicara tanpa ilmu, kita sampaikan, berarti kita sudah mengikuti ya sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah menjaga lisan kita. Semoga Allah berikan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, terakhirlah ya lehbaya, intinya kesimpulannya dari ayat ini, jadi ayat ini al-hibah mengajarkan kita adab yang sangat tinggi. Adab yang sangat tinggi. Itu tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Tidak menuduh tanpa bukti. Mengajarkan kepada kita tidak berfatwa tanpa dalil. Mengajarkan kepada kita tidak menyebarkan berita tanpa tabayun, dan tidak mengikuti dugaan-dugaan atau prasangka yang enggak benar gitu ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ana berdoa semoga Allah membimbing kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.